Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem kardiovaskular. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Dimulai dari saya sendiri, Nafilia Ika Nur Hidayah dengan NIM 213131087. Yang kedua, Zahra Hafifah dengan NIM 213131078. Dan yang terakhir, Anggita Harisma Putri dengan NIM 213131090. Materi yang akan kami presentasikan di sini yakni yang pertama, pengertian sistem kardiovaskuler. Yang kedua, anatomi sistem kardiovaskuler. Yang ketiga, mekanisme pengaturan sistem kardiovaskuler. Yang keempat, gangguan sistem kardiovaskuler. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi transportasi dalam tubuh manusia. Sistem ini bertanggung jawab untuk mentransportasi darah yang mengandung nutrisi, bahan sisa metabolisme, hormon, zat kekebalan tubuh, dan zat lain ke seluruh tubuh. Sehingga tiap bagian tubuh akan mendapatkan nutrisi yang dapat membuang sisa metabolismenya ke dalam darah. Anatomi sistem kardiovaskuler. Yang pertama ada jantung. Jantung adalah organ berongga dan berotot seukuran kepalan. Organ ini terletak di rongga toraks dada, di sekitar garis tengah antara sternum tulang dada, di sebelah anterior dan vertebra belakang di posterior. Jantung adalah organ tunggal, namun sisi kanan dan kiri jantung berfungsi sebagai dua pompa terpisah. Jantung dibagi menjadi paru kanan dan kiri serta memiliki 4 rongga, yaitu rongga atas atrium dan rongga bawah ventrikel di masing-masing paru. Yang kedua, vena dan arteri. Pembuluh darah vena merupakan kebalikan dari pembuluh darah arteri yang membawa darah dari alat-alat tubuh masuk ke dalam jantung. Bentuk dan susunannya hampir sama dengan arteri. Arteri adalah pembuluh darah berotot yang berfungsi membawa darah dari jantung dengan bertujuan sebagai sistemik tubuh. Kecuali A. pulmonalis yang membawa darah menuju paru-paru untuk dibersihkan dan mengikat oksigen. Yang ketiga, ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar dikenal juga dengan nama peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah besar bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta, arteri utama ke seluruh tubuh. Berbeda halnya dengan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil sering juga disebut dengan peredaran darah pulmonal. Sistem peredaran darah kecil bermula saat di bilik kiri kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju paru-paru. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang bertugas membawa darah ke paru-paru. Tekanan darah adalah kekuatan darah yang mengalir di dinding pembuluh darah yang keluar dari jantung atau pembuluh arteri dan kembali ke jantung atau pembuluh balik. Sistem sirkulasi tekanan darah mengambil oksigen dari dalam paru-paru. Darah yang mengandung oksigen ini memasuki jantung dan kemudian dipompakan ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah yang disebut arteri. Tekanan darah dapat dibedakan atas 2, yaitu 1. Tekanan sistolik adalah tekanan pada pembuluh darah yang lebih besar ketika jantung berkontraksi. Tekanan ini berkisar antara 95 sampai 140 mmHg. 2. Tekanan diastolik adalah tekanan yang terjadi ketika jantung rileks di antara tiap denyutan. Tekanan ini berkisar antara 60 sampai 95 mmHg. Denyut nadi adalah frekuensi irama denyut atau detak jantung yang dapat dipalpasi atau diraba di permukaan kulit pada tempat-tempat tertentu. Pada jantung manusia normal, tiap-tiap denyut berasal dari nodus SA atau irama sinus normal, NSR atau normal sinus rhythm. Waktu istirahat jantung berdenyut kira-kira 70 kali kecepatannya berkurang waktu tidur dan bertambah karena emosi, kerja, demam, dan banyak rangsangan lainnya. Denyut nadi maksimum untuk orang dewasa adalah 60 sampai 100 denyut per menit. Pemaparan panas dapat menyebabkan beban tambahan pada sirkulasi darah. Mekanisme pengaturan sistem kardiovaskular.
Mekanisme pengaturan jantung. A. Pusat pengaturan jantung. Pusat tertinggi terletak di korteks cerebri sehingga faktor fisik dan emosi dapat mempengaruhi aktivitas jantung. Pusat berikutnya di bawah konteks adalah hipotalamus bagian posterior yang mengirim impuls ke pusat eksitasi di medula oblongata dan hipotalamus bagian medial yang mengirim impuls ke pusat inhibisi di medula oblongata. Pusat eksitasi meneruskan impulsnya ke saraf simpatik dan pusat inhibisi meneruskan impulsnya ke saraf parasimpatis. B. Parasimpatis impuls. Parasimpatis impuls yang disalurkan oleh sistem parasimpatis cenderung untuk mengurangi aktivitas jantung, menurunkan denyut jantung, menurunkan kemampuan konduksi, menurunkan kontraktilitas, dan menurunkan kepekaan otot jantung. Variasi tonus vagus merupakan faktor utama dalam perubahan denyut jantung. C. Simpatis. Simpatis secara konstan mengeluarkan impuls yang cenderung untuk mengakselerasi aktivitas jantung. Di antaranya, 1. Meningkatkan frekuensi denyut jantung, 2. Meningkatkan konduktivitas, 3. Meningkatkan kontraktilitas, 4. Meningkatkan kepekaan otot jantung. D. Refleks jantung. Terdapat dua buah refleks yang melibatkan jantung, yaitu refleks eksitasi dan refleks inhibisi jantung. Refleks ini terdiri dari 5 komponen, yaitu reseptor, serabut aferen atau yang membuat impuls ke pusat refleks di medula oblongata, serabut eferen atau yang membawa impuls ke pusat refleks ke jantung, dan organ efektor yaitu jantung. Refleks jantung. Refleks eksitasi. Stimulusnya adalah peningkatan venous return yang menuju atrium kanan. Stimulus akan merangsang reseptor refleks ini, baroreseptor yang terdapat di dekat muara vena cava. Baroreseptor peka terhadap perubahan tekanan. Baroreseptor mengeluarkan impuls yang disalurkan oleh serabut eferen venous vagus ke pusat refleks otonom di medula oblongata. Kemudian pusat refleks mengurangi impuls parasimpatis dan meningkatkan impuls simpatis. Disalurkan melalui serabut eferen ke jantung. Efeknya terjadi peningkatan frekuensi dan kekuatan kontraksi dan akhirnya meningkatkan curah jantung. Refleks jantung, refleks inhibisi. Stimulusnya adalah peningkatan tekanan arterial. Stimulus lain seperti berasal dari daerah abdomen dan stimulasi nyeri juga dapat menimbulkan refleks ini. Stimulus akan merangsang reseptor refleks ini, baroreseptor, yang terdapat di arcus aorta dan sinus coroticus. Baroreseptor peka terhadap perubahan tekanan. Baroreseptor mengeluarkan impuls yang disalurkan oleh serabut aferen, nervus glosopharyngeal, dan nervus vagus menuju ke pusat refleks otonom di medula oblongata. Akibatnya, pusat refleks meningkatkan impuls parasimpatis dan mengurangi impuls simpatis. Impuls ini disalurkan melalui serabut eferen ke jantung dengan akibat terjadi penurunan frekuensi jantung dan pengurangan kekuatan kontraksi sehingga curah jantung menurun dan akhirnya terjadi penurunan tekanan darah. Mekanisme pengaturan vaskuler. Pengaturan pembuluh darah terutama terjadi pada arteriol sehingga memungkinkan terjadi pengaturan distribusi darah sesuai kebutuhan tubuh dan juga untuk membantu mengatur tekanan darah. Otot dalam arteriol dapat mengalami kontraksi untuk mengatur diameternya. Pusat pengaturan pembuluh darah atau pusat vasomotor terletak di medula oblongata. Pusat di atasnya diperkirakan di korteks cerebri dan hipotalamus. Refleks vaskular. Refleks vasokonstriksi. Stimulusnya adalah penurunan tekanan darah yang merangsang baroreseptor di vena besar, arcus aorta, dan sinus coroticus. Perasaan tidak menyenangkan, nyeri, bising, suhu tinggi. Faktor fisik
dan emosi, penurunan suhu darah, kadar oksigen, dan peningkatan karbon dioksida yang merangsang chemoreseptor. Stimulus ini akan merangsang pusat refleks vasomotor di medula oblongata. Kemudian pusat refleks ini akan meningkatkan impuls simpatis, disalurkan melalui serabut eferen ke arteriole, organ dalam, dan kulit. Efeknya adalah vasokonstriksi. Vasokonstriksi pada arteriole organ dalam terutama terjadi setelah adanya stimulus berupa penurunan tekanan darah. Sedangkan vasokonstriksi pada arteriole kulit terutama terjadi pada stimuli berupa dingin atau nyeri. Seluruh vasokonstriksi ini, terutama yang terjadi pada organ dalam, akan meningkatkan tekanan darah. Refleks vasodilatasi. Stimulusnya adalah peningkatan venous return dan tekanan darah yang merangsang baroreseptor di vena besar, arcus aorta, dan sinus caroticus. Perasaan yang menyenangkan seperti keramahan, faktor fisik dan emosi, penurunan kadar karbon dioksida, dan peningkatan suhu darah yang akan merangsang chemoreseptor. Stimulus ini akan merangsang pusat refleks vasomotor di medula oblongata. Kemudian pusat refleks ini akan menurunkan impuls vasokonstriktor simpatis, disalurkan melalui serabut eferen ke arteriole koroner, arteriole otot rangka, dan arteriole pada organ dalam dan kulit. Efeknya adalah vasodilatasi arteriole koroner, diikuti peningkatan metabolisme otot jantung, vasodilatasi arteriole otot rangka, vasodilatasi arteriole organ dalam, vasodilatasi arteriole kulit, dan juga vasodilatasi pada jaringan erektil di daerah genital. Vasodilatasi arteriole kulit terutama terjadi setelah adanya stimulus berupa perasaan nyaman dan adanya pijatan lembut. Sedangkan vasodilatasi arteriole organ dalam terutama terjadi pada stimuli peningkatan tekanan darah. Seluruh vasodilatasi akan menurunkan tekanan darah. 4. Gangguan sistem kardiovaskular. Aterosklerosis. Aterosklerosis adalah penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada dinding pembuluh darah. Tersumbatnya arteri akibat penumpukan plak kolesterol akan menghambat aliran darah ke organ-organ tubuh. Kolesterol merupakan senyawa lemak kompleks yang dihasilkan oleh tubuh untuk bermacam-macam fungsi. Antara lain, kolesterol yang terdapat di bagian luar dari sel-sel saraf dan berfungsi untuk membantu menghantarkan konduksi dan transmisi tanda-tanda elektrik. Tanpa adanya kolesterol, sel-sel saraf tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga koordinasi gerak tubuh seseorang maupun kemampuannya untuk berbicara terganggu. Hipertensi. Bila seseorang melakukan aktivitas atau sedang stres, tekanan darah akan meningkat. Hipertensi adalah
desakan darah yang berlebihan dan hamper konstan pada arteri. Tekanan sistolik berkaitan dengan tingginya tekanan pada arteri bila jantung berkontraksi. Ini adalah tekanan maksimum dalam arteri pada suatu saat dan tercermin pada hasil pembacaan tekanan darah sebagai tekanan. Diabetes mellitus, kadar hiperglikemi postprandial berbanding lurus dengan resiko mortalitas penyakit jantung pada penderita diabetes mellitus. Bila berlangsung cukup lama, gula darah tersebut dapat mendorong terjadinya pengendapan aterosklerosis pada arteri koroner. Diabetes adalah faktor risiko yang dapat meningkatkan mortalitas penyakit kardiovaskuler. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.